Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, video ini adalah video pertama episode Seberapa Tahu Kamu. Di episode pertama ini kita akan mengulik lebih jauh lagi mengenai sosok wanita yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat para warganet. Setelah beliau ini diwawancarai oleh Deddy Corbuzier mengenai konspirasi dan virus corona di YouTube channel Deddy Corbuzier. Penasaran siapa sosok wanita ini? Yuk sama-sama kita simak profil singkat dari beliau. Berikut ini profil singkat Siti Fadila Supari. Bernama lengkap Dr. Siti Fadila Supari SPJP, wanita kelahiran Surakarta 6 November 1949 ini diketahui putri dari Syahlan Nursidy dan Hajah Syarifah Muhtarom. Setelah Siti Fadila menyelesaikan sekolah atasnya di SMA N1 Surakarta, ia menerima gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1972. Pada tahun 1987, ia menerima gelar master untuk penyakit jantung dan pembuluh darah dari Universitas Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1996, ia menerima gelar doktor dari Universitas Indonesia. Setelah kita melihat profil singkat dari Ibu Siti Fadila Supari, kita akan mengulik fakta-fakta mengenai Ibu Siti Fadila Supari. Penasaran apa saja fakta-faktanya? Yuk kita simak bersama-sama fakta-fakta dari Ibu Siti Fadila Supari. Fakta pertama, dokter jantung. Siti Fadila merupakan seorang dokter jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita selama 25 tahun. Ia juga menjadi Kepala Unit Penelitian Yayasan Jantung Indonesia dan Kepala Pusat Penelitian Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Fakta kedua, mantan Menteri Kesehatan. Pada 20 Oktober 2004, ia ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memimpin Departemen Kesehatan. Ia mengaku terkejut karena ditunjuk menjadi menteri. Serah terima jabatan Menteri Kesehatan dari Ahmad Sujudi ke Siti Fadila dilakukan di Jakarta 21 Oktober 2004. Fakta ketiga, merilis sebuah buku. Pada tanggal 6 Januari 2008, Siti Fadila merilis buku Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung, yang berisi mengenai konspirasi Amerika Serikat dan WHO dalam mengembangkan senjata biologis dengan menggunakan virus flu burung. Bukunya dianggap membongkar konspirasi WHO dan Amerika Serikat. Siti Fadila membuka kedok World Health Organization atau WHO yang telah lebih dari 50 tahun mewajibkan virus sharing, yang ternyata banyak merugikan negara miskin dan berkembang asal virus tersebut. Buku ini menuai protes dari petinggi-petinggi WHO dan Amerika Serikat. Buku edisi bahasa Inggrisnya pun ditarik dari peredaran untuk dilakukan revisi, sedangkan buku edisi bahasa Indonesia masih beredar dan memasuki catatan keempat. Keempat, di penjara. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta Jumat 16 Juni 2017. Siti Fadila menjadi tersangka kasus dugaan korupsi atas proyek pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa tahun 2005 senilai 15 miliar rupiah dengan perkiraan kerugian negara sebesar 6 miliar rupiah. Namun saat diwawancarai oleh Deddy Corbuzier di channel YouTube Deddy Corbuzier, Siti yang sedang dirawat di RS mengaku tidak korupsi senilai 6 miliar seperti yang dituduhkan. Siti dituduh melakukan korupsi 6 miliar yang merugikan negara yang dilakukan stafnya yang menjabat eselon 2. Pejabat eselon 2 itu sudah membayar dan dia tidak dihukum. Saya dituduh membantu dia, pejabat eselon 2. Dan itu tidak ada bukti, tidak ada saksi, ucap Siti Fadila. Dia mengatakan akan bebas 4 bulan lagi. Fakta kelima, blak-blakan soal flu burung, virus corona, dan Bill Gates.
Siti Fadila Supari juga belak-belakan soal flu burung, virus corona, dan meningitis. Menurut Siti, saat itu dia membuktikan virus flu burung tidak menular. Saya membuktikan virus flu burung tidak menular. Saya protes ke PBB, setelah itu stop vaksin. Saya stop flu burung tidak pakai vaksin tapi pakai politik. Pada saat itu vaksinnya dijual ke Indonesia. Kalau dijual ke Indonesia mahal dan kita harus ngutang, ungkap Siti Fadila. Siti Fadila juga mengungkapkan keanehan pada Bill Gates yang mempersiapkan vaksin. Ada sesuatu yang aneh, saya ikutin Bill Gates ini di Forum Ekonomi Internasional awal tahun. Dia di situ menggebu-gebu bahwa nanti akan ada pandemi. Anehnya dia juga mempersiapkan vaksin. Kenapa ada pandemi selalu ada vaksin? Kenapa pandeminya tidak diselesaikan? Beber Siti. Menurut Siti Fadila, Indonesia saat ini dalam menghadapi virus corona harus mandiri membuat vaksin. Dia menyebut orang Indonesia dapat membuat vaksin. Fakta ke-6, menerima berbagai penghargaan. Penghargaan yang pernah diterimanya antara lain, yang pertama, pada tahun 1987 menerima penghargaan The Best Investigator Award dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yang kedua, pada tahun 1988 menerima penghargaan Best Young Investigator Award dalam Kongres Kardiologi di Manila, Filipina. Yang ketiga, pada tahun 1994 menerima penghargaan The Best Investigator Award pada konferensi ilmiah tentang Omega 3 di Texas, Amerika Serikat. Pada tahun 1997 menerima penghargaan Anthony Mason Award dari Universitas South Wales. Selain itu, ia menerima pula berbagai penghargaan dari Amerika dan Australia. Tak kurang dari 150 karya ilmiahnya telah diterbitkan dalam jurnal lokal, regional, dan internasional. Oke, setelah kita menyimak bersama-sama mengenai Ibu Siti Fadila Supari, sekarang seberapa tahukah kamu mengenai Ibu Siti Fadila Supari? Untuk mengecek seberapa tahu kamu, yuk jawab pertanyaan ini. Pada tahun 2004, Ibu Siti Fadila Supari ditunjuk sebagai... Ayo jawab di kolom komentar ya. Alhamdulillah, kita sekarang sudah sama-sama tahu mengenai Ibu Siti Fadila Supari. Semoga video ini bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, yuk langsung saja subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like dan komen. Untuk episode selanjutnya, aku harus bahas apa ya? Thank you for watching guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo periksa lagi udah subscribe belum? Hihihi.